Selamat malam semua. Selamat malam. Shalom. Wah, kok enggak dengeran ini. Udah makan belum? Belum. Nanti ada ronde kedua ya. Shalom. Selamat malam. Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah, seminar, mesti harus ini ya, happy dulu. Supaya apa yang disampaikan sama Pak Riki nanti bisa masuk semuanya. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana pandangan orang Kristen terhadap Crazy Rich. Saya Jeffrey. Saya Michael. Dan kami berdua akan menjadi moderator di acara malam hari ini. Nanti setelah seminar kami ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada apa yang Bapak Ibu perlu tanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu biar nanti bisa mempersingkat waktu. Terima kasih. Kasih Pak Jeffrey sama Pak satunya siapa Pak? Pak Michael. Pak Michael, sorry, terima kasih ya Pak. Ya Bapak Ibu, saya permisi dulu diskusi ini sebentar ya mungkin 2 jam ngomong brosur ini dulu ya, nggak bercanda ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya ikut mengkampanyekan acara ini gitu ya, itu tidak sedikit yang berkomentar begini ya, wih Riki sudah jadi Crazy Rich gitu ya, karena kan fotonya terus Crazy Rich gitu ya. Terus ada yang guyonan lagi, mestinya Crazy Rick. Jadi yang gila saya. Jadi enggak ya Bapak Ibu ya. Saya juga post hari ini di Facebook, saya bilang moga-moga yang datang enggak tambah crazy, justru pulangnya truly rich. Amin ya Bapak Ibu ya, itu yang kita harapkan. Aduh semua senior-senior di sini, saya siapa ya bisa quote-unquote ngajari Bapak Ibu. Saya belajar dari Bapak Ibu malam ini gitu ya. Tadi itu gelar ya karena Petra kalau dipanggil apa-apa harus ngomong semua itu, CV-nya harus disebutkan ya. Kadang-kadang gelar banyak itu juga kalau ternyata nanti gak ada isinya itu malu ya Bapak Ibu ya. Semoga gak terjadi seperti itu. Oke, malam ini saya akan coba ya, mungkin ada yang juga ngelihat video. Sebetulnya langsung aja di 3 hal ya. Jadi saya akan pakai 3 huruf C. Supaya nanti kita bisa tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Pertama jelas kita bicara crazy. Apa yang dimaksud dengan crazy rich? Ya itu satu. Terus yang kedua saya mau ajak Bapak Ibu memikirkan C yang kedua, which is classic rich. Orang kaya klasik. Mungkin ada sebagian yang bilang, oh orang kaya lama gitu ya. Orang yang kayanya dari lama atau kayanya sudah lama. Tapi tentu saja yang C yang paling penting Bapak Ibu adalah Christian rich. Jadi ada crazy rich, classic rich, sama Christian rich. Lalu kita akan belajar mempertimbangkan bedanya apa di antara ketiganya. Slide yang saya berikan ke Pak Jeffrey itu baru sampai ke yang terakhir tentang Christian rich gitu ya. Tapi kalau masih ada waktu dan memang God permits ya, saya akan coba share sebetulnya yang dinamakan Christian rich itu harusnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu siapa saja peserta yang ada di sini. Saya disclaimer dulu, nanti pada saat slide saya tayangkan, mungkin ada wajah-wajah yang Bapak Ibu kenal. Ya. Dan saya mengangkat mereka, ada yang some will be like a positive example, ada yang kurang positif. Sama sekali tidak bermaksud menghina yang bersangkutan gitu ya. Tapi benar-benar supaya kita bisa belajar from them. Janjian dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak punya personal grudge atau tidak punya masalah personal dengan mereka yang saya tayangkan ya. Barangkali wajah-wajah itu somehow Bapak Ibu kenal atau mohon maaf sekali kalau misalnya ternyata si jingji gitu ya. Loh kok engkuku disebut, no, jangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau dilempar sepatu masih bisa menghindar ya Pak ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Riki tidak punya maksud menghina atau menganggap mereka buruk. Bapak Ibu, masalah dengan harta itu sampai mati, betul ya. Pergumulan kita itu sampai mati. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati tentang harta itu sampai kita ketemu Tuhan lagi. Jadi sekali lagi mohon nanti kalau misalnya ada foto, lu iku lah wong iku, lu iki lah. Nggak ada maksud apa-apa ya Bapak Ibu ya, janjian dulu ya. Makanya saya juga bilang sama Pak Jeffrey, Pak tolong jangan disebarkan dulu ke peserta. Karena nanti pada saat saya mau bagikan mungkin ada beberapa foto yang akan saya take down.
Cuman Bapak Ibu, satu catatan lagi ya, semua yang saya tayangkan sudah beredar luas di stasiun TV nasional. Jadi tidak ada yang buatan Ricky sendiri ya, nggak ada ya. Kita janjian dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong ya nanti kita waspada lah Pak Alex ya, kalau misalnya setelah saya tayangkan ada yang wajahnya agak begini ya, mohon maaf gitu ya. Oke, kalau boleh sedikit bernostalgia Bapak Ibu, saya tambahkan satu CV yang tadi Pak Jeffrey nggak sebut, memang saya juga nggak sebut, yaitu saya dibaptis GGKA Gloria Pacar tahun 1995. Tepuk tangan loh Bapak Ibu ya. Lalu kebetulan malam ini dipertemukan dengan pendeta yang memberkati saya ketika menikah tahun 2004. Puji Tuhan Pak Alex, Tuhan berkati atas doa Bapak ya Pak. Tahun ini 20 tahun Pak kami menikah Pak. Ya. Jadi doanya manjur loh Bapak Ibu, hati-hati loh ya, kan Pak Alex yang berdoa. Ya, jadi puji Tuhan saya punya satu istri, dua anak. Yang pertama namanya Ryan. Tadi saya bercanda sama Pak Alex, iya Pak, waya dibaptis bisa gini ya. Sekarang sudah semester 2 di UK Petra, terus satunya Naomi ya, jadi anak perempuan saya masih kelas 11 ya, jadi mahasiswa angkatan 2025. Oke. Saya sehari-hari bergereja, saya anak Gloria Bapak Ibu. Jadi tadi makanya kalau ada pengurus-pengurus yang mau ngangkatin, tentu saya, this is my church, this is my home. Saya bertumbuh di sini ya, Pak Daru, kalau masih ingat saudara Daru, ada Rektor Yuso Adinarta, itu pemimpin KTB saya. Cuman Bapak Ibu enggak lihat wajah saya karena saya beribadahnya banyak di GKA Gloria Galaksi dengan pendeta Alex Gunawan. Sebelumnya sempat belajar banyak dari pendeta emeritus William Lim. Ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dulu. Salam ya Pak Paul di sini, salam hormat Pak. Pak Paul juga salah seorang yang saya belajar dari dia. Oke. Nah, mari kita lihat dulu ya yang pertama Bapak Ibu. Apa betul emang orang Kristen itu sebetulnya boleh jadi kaya atau enggak? Ya. Ini ada satu slide simple ya. Does God want you to be rich? Ini gak main-main Bapak Ibu. Simbolnya Rolls Royce ditambahi salib. Gitu ya. Ini guyonannya orang yang lagi mempertanyakan gitu ya. Apa memang orang Kristen itu boleh menjadi kaya? Ya. Terus biasanya ayat-ayat yang suka dipakai oleh mereka yang harus kaya, bukan hanya boleh Bapak Ibu, harus kaya adalah pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Sih, mempunyainya dalam segala kelimpahan loh. Berarti lek montormu aga, sorry, itu enggak kelimpahan. Ini ya guyonannya gitu. Terus satu ayat lagi yang disukai teman-teman yang percaya bahwa orang Kristen harus kaya adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Matius 7, 7 sampai 8. Ini Alkitab semua Bapak Ibu. Sampai ada ajaran yang bilang kalau minta apa-apa sama Tuhan itu yang spesifik. Alphard, keluaran tahun berapa? Yense apa? Warnanya apa? Ya. Terus kemudian apalagi yang kamu maukan? Jadi doa yang sangat spesifik. Ini Alkitab yang bilang, ketuklah, mintalah. Ini Alkitab loh. Satu lagi Bapak Ibu yang sangat digemari oleh mereka-mereka yang percaya ini ya. Semoga Gloria nggak ada ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja Bapak Ibu. Apa saja loh Bapak Ibu. Minta kapal pesiar boleh? Apa saja loh Bapak Ibu. Sabar ya Bapak Ibu, ini bukan ajaran sesat ya, ini ada ujungnya ya. Saya melihat wajah-wajah yang khawatir, ini kok ngomongin kok gini wong iki. Enggak ya, ini awalnya saja ya. Dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 7. Sabar ya Bapak Ibu, kita jalan terus, nanti kita akan lihat betapa, saya spill sedikit ya supaya Bapak Ibu tidak terlalu khawatir. Orang yang mengambil ayat-ayat ini cenderung mengambil sepotong. Nanti kalau Bapak Ibu baca seluruh konteks, Bapak Ibu akan tahu betapa jahatnya yang mereka yang pakai ayat ini lalu membius jemaat untuk bilang percaya Yesus pasti kaya. Percaya Yesus bukan hanya pasti, harus kaya. Saya dengar di Surabaya ada gereja, saya tidak enak sebut nama ya. Kalau ketika memberi perpuluhan tuh uang perpuluhannya harus diangkat Bapak Ibu. Kecak-kecak ini.
Ini perpuluhan untuk Tuhan. Bukti bahwa kita ini menjalankan ayat-ayat ini. Oke ya Bapak Ibu, itu satu yang mesti kita perhatikan dulu. Nah, sekarang mari kita lihat topik kita hari ini ya. Crazy Rich. Sogene ini gak sopan Bapak Ibu, gitu ya. Bener-bener suwogegeh. Mulai ada wajah-wajah yang dikenali dan Pak Riki sedang menempuh bahaya karena menyebutkan wajah-wajah. Ini film, ada yang pernah nonton? Crazy Rich Asian. Ini film yang lumayan hit ya, tahun 2018. Menceritakan bagaimana kayanya orang Asia. Bukan Indonesia saja ya, Asia ya. Dan itu dibuat oleh Kevin Kwan. Kevin Kwan sedang mau, tujuannya dia bikin film itu Bapak Ibu. Sebelumnya adalah novel ya. Novel itu ditujukan untuk mengatakan gini loh, miku oden tak omongi ya, mau tahu orang soge, ya ndek yaco ini, di Asia ini. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya kita tahu sendiri cerita film ini mengatakan bagaimana ada orang kaya di Singapura, lagi mantuan dan sebagainya, pestanya gila-gilaan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, setelah ini kalau mau nonton silakan. Tapi poin saya adalah di belakang ini itu ada satu spirit bagaimana kita itu tanpa sadar memamerkan kekayaan kita. Ya, ini anak-anak muda, mungkin ada yang tahu ya, ini salah satu chef yang cukup ternama. Mereka ini bikin konten Bapak Ibu, bikin YouTube channel namanya CRS, Crazy Rich Surabaya. Ya. Kadang-kadang isinya cukup kontroversi, lagi nge-club gitu, tapi mereka mencoba membalut mengatakan bahwa kami juga berbuat sosial. Jadi kalau kelihatan ada rombong bakso yang sepi, tiba-tiba mobilnya langsung parkir, langsung beli gitu ya. Jadi ada BMW di sebelahnya rombong bakso. Ya, memanfaatkan topik itu jadi akhirnya bikin konten. Nah tentu saja konten mereka yang dia tuju adalah bagaimana supaya banyak yang nonton YouTube channel ini, Crazy Rich Surabaya ya. Jadi istilah yang menjelaskan kekayaan luar biasa dan pemiliknya cenderung menunjukkan atau memamerkannya kepada khalayak ramai Bapak Ibu. Jadi memang mau pamer. Nah, saya menganalisa motifnya pamer itu apa? Satu, pride. Harga diri. Sugi-sugian gitu loh Bapak Ibu ya. Siapa sih yang lebih sugi gitu. Yang kedua, produk Bapak Ibu. Jadi dia nampak kaya supaya orang lain mikir, wong iki sosok co apa? Maka cukup banyak mereka-mereka yang bisnisnya itu trading, saya sebut nama ya, tapi ini semua sudah di berita nasional nggak apa-apa. Contoh misalnya Indra Kents, itu berbisnis trading namanya binomo. Orang bisa dapat cuan hanya nebak apakah indeks pasar saham itu lagi naik atau turun Mbak. Nek naik oleh cuan Mbak, nek turun rugi. Mana ada orang cuan hanya dengan cara begitu. Nah supaya orang terkesan dan mau bisnisnya dia, naik Ferrari, beli Lamborghini seperti kacang goreng. Bapak Ibu tahu Lamborghini ya, motor sing turu loh Bapak Ibu. Saya kadang-kadang mikir, di Surabaya kok naik Lamborghini, sorry ya yang punya Lamborghini sorry ya. Lek banjir ya opo. Lek nyelam gitu ya. Kadang-kadang habis ini guyonan sedikit. Pride, produk, dan mix. Jadi campur. Ya. Nah ini slide yang mungkin akan membuat wajah-wajah agak deng gitu ya. Karena tahu kasus ini Bapak Ibu? Nggak ada yang dulur ya, sorry ya, nggak ada ya. Oke ini masih aman ya. Pak, Bu, ini Sandra Dewi, Ibu Joni. Belakangan ini kena kasus korupsi bisnis timah 271 triliun Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, 271 triliun Bapak Ibu. Pak Tahir Suwoge kayak gitu Pak, hartanya itu total 9 triliun Pak. Iki korupsi 271 triliun. Kalau dibelikan nasi bakmo ya dapat berapa itu? Bisa yuyung gitu ya di dalamnya. 271 triliun. Kita Gloria Galaxy berdoa supaya bisa bangun galaksi
4M, nah saya nggak tahu, saya lupa angkanya. Bisa jadi berapa bajem, 271 triliun Bapak Ibu. Gak bayang no ya. Dan sebelum itu dua orang ini terkenal dengan, pamer. Kado ulang tahun untuk istri. Apa ini? Royal Royce gitu ya. Berarti mobilnya ini, RR. Ibu ini namanya Helena Lim, Crazy Rich juga, rumahnya koyo istana Bapak Ibu. Masuk channel macam-macam, termasuk salah satunya pernah diwawancara sama Kaisang Pangarep. Tahu Kaisang ya Bapak Ibu ya? Dodol pisang Suge itu ya. Ya, oke ya. Suge ternyata terlibat ini. Jadi di sini kita belajar, ternyata orang yang pamer kekayaan tidak semuanya mendapatkan hartanya dengan jalan yang lurus Bapak Ibu. Sorry to say. Jadi harusnya kita jadi orang Kristen ketika melihat orang yang super kaya apalagi sering pamer. We should be more careful, harus lebih hati-hati. Ya, dan ini luar biasa mengguncang Indonesia. Satu yang kadang-kadang saya ngeri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat semua slide saya ya. Ada satu pattern. Patternnya adalah cungguh dan kabeh Bapak Ibu. Sorry to say. Sing gede-gede. Gak percaya. Ini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kena. Semoga gak ada ya. Ada satu keluarga di Surabaya kena se-UM Pak. 55 miliar kena IS ini. Karena nggak ngerti lek koperasi tidak boleh mengumpulkan dana masyarakat. Koperasi tidak dilindungi OJK Bapak Ibu karena koperasi bukan lembaga keuangan. Pak Rikus yang kena Pak. Kena Pak saya katakan. Koperasi itu lembaga swadaya masyarakat. Hidupnya dari iuran anggota Pak Bu. Lumpukno duit Pak. Sampai 106 triliun. 23.000 korban. Tidak sedikit mereka yang uang pensiunnya ditaruh semua di sana. Terakhir diklaim yang tersangka ini mengatakan, gak mek 16 triliun kok, dalam hatiku, mek 16 triliun. Saya sampai mati mungkin tidak pernah lihat uang sebanyak itu ya. Dikayopo duit 16 triliun Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita melihat Indonesia ini unfortunately hampir bisa saya katakan ya. Karena saya ngamati kasus-kasus kayak gini, saya financial planner, saya mesti hati-hati, saya ngajar di Petra. Salah satu yang terus saya ingatkan pada mahasiswa dan kadang-kadang orang tuanya adalah, Pak, Bu, hati-hati dengan investasi bodong. Investasi bodong biasanya bunganya lebih tinggi dari yang rata-rata. Satu lagi ciri yang lain, mau pasar modal lagi naik atau turun, dia selalu naik. Pak Bu ojo, iku sing jami Pak Riki, mau munggah mau mudun tetep munggah. Iku akeh ngaspoi Bapak Ibu, percaya saya. Saya ngomong begini, saya sudah ngamati satu orang yang namanya Bernie Madoff di Amerika. Mantan kepala stock exchange marketnya Amerika. Ketokane begitu di kepala stock market Bapak Ibu, semua orang percaya. Pak Bu setelah terus mengumpulkan dana masyarakat, akhirnya dia ngaku sendiri sama dua anaknya. Ya ini karena saya dalam komunitas Tionghoa saya bahasa Tionghoa kan ya. Ko, Ti, jadi dua anaknya laki-laki. Sakjange papa ini Ponzi scheme. Tahu Ponzi scheme Bapak Ibu? Ponzi itu gini. Jadi saya caranya dapat uang adalah Pak Alex saya undang jadi member. Oke? Untuk bayar janji saya kepada Pak Alex, saya rekrut Pak Rudi ya betul. Sorry? Pak Johan, sorry. Saya rekrut, kok saya ngomong Rudi ya, sorry Pak. Johan gitu ya. Nah, untuk membayar anggota yang lama, saya rekrut anggota baru. Paham Bapak Ibu ya? Itu namanya Ponzi. Investasi yang betul kan, dapat uangnya Pak Alex, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Dodolo gitu ya, bisnis kan gitu ya. Bisnis, dapat untung, sebagian saya bayar ke Pak Alex. Paham ya Bapak Ibu? Tapi karena saya enggak melakukan bisnisnya, saya undang Pak Alex, saya undang Pak Johan, saya undang siapa lagi, semua saya undang. Tahun 2007 jadi krisis keuangan, akhirnya apa yang terjadi? Semua orang Bapak Ibu ketika krisis minta apa Bapak Ibu? Tunai, yes. Cashku balik no.
Nah, skema Ponzi pasti hancur ketika semua orang minta right here, right now, hancur. Akhirnya Bernie Madoff itu Bapak Ibu, yang menyerahkan dia ke polisi adalah 2 anaknya. Pak, Rong. Masuk penjara, harusnya dihukum 150 tahun, gak mungkin karena sudah tua ya, akhirnya meninggal di penjara. My message to all of you is, Pak Bu, sorry ya, tiap tahun ono cerita baru atau nama baru, tapi cerita lama. Iming-iming bunga tinggi, terus kemudian kita tergiur, di awal-awal sih lancar, setelah bulan ketiga mulai sesuk ae, meni, 2 minggu, 2 bulan, gak balik Bapak Ibu. Ya. Jadi ada cerita-cerita yang seperti ini. Oke. Sampai hari ini mereka masih berjuang Bapak Ibu, orang-orang ini. Ya. Jujur ya, ini sudah masuk di berita sih. Keluarganya dia pun kena. Keluarganya chef ini kena. Ya, luar biasa. Oke. Ini realita kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi realita ada orang yang crazily rich, tapi sorry to say caranya tidak sesuai dengan, gak usah ngomong ke firman Tuhan lah ya, dengan jalan yang jujur aja enggak. Ya, itu crazy rich. Terus, nah ini ya, sorry kalau ada yang wajahnya kenal dan sebagainya. Tahu kasus ini Bapak Ibu? Saya ada namanya loh ya, Bapak Ibu yang sebut sendiri ya. Ini orang namanya BS, tuku emas Bapak Ibu. Tuku emas Bapak Ibu, 7 ton. Halo, bukan 7 kilo Bapak Ibu, 7 ton Bapak Ibu. Truk 1 lewat di depan kita, itu 4 ton Bapak Ibu. Iki itu 7 ton Bapak Ibu. Orang ini kalau ditengarai, dia bisnisnya properti Pak. Trijaya Kartika, if you know the real estate company gitu ya. 7 ton. Dalam 2018. Taci iki itu makelarnya. Berani kong kali kong sama Antam, terus ngomongi Pak BS ini, Pak beliau mbek kami, tak diskon. Harga Antam emas itu didiskon. Gara-gara diskon itu akhirnya dia dapat untung terlalu banyak. Nah, Antamnya merasa tidak pernah memberikan harga diskon. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Antam itu perusahaan negara, BUMN Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang beli emas di Antam, Aneka Tambang ya. Nah Antam itu ngomong kita tidak pernah ada program diskon. Jadi ini pasti korup. Nah asalnya nggak ada apa-apa, sampai Pak BS ini menuntut Antam. Duh, kok emasku kurang? Jadi ngerti Bapak Ibu ya, kalau dia bayar seutuhnya padahal harganya diskon, jumlah emasnya banyak dong, sesuai dengan yang diharapkan. Kurang 1, berapa ton gitu. Akhirnya dia sue Antam, malah sama Antam dibalik. Kamu sudah menyuap petugas Antam, gara-gara itu kamu dapat harga diskon. Bapak Ibu terus terang ya, saya tidak menghakimi siapa-siapa di sini. Kasus ini membuat dunia Indonesia ini terbelah. Ada sebagian pengacara yang bilang, ini pemerintah salah. Ada sebagian lagi yang bilang, enggak, ini kong kali kong sehingga pemerintah dirugikan. Tapi saya tidak mau membahas kasus, kita bukan sedang bicara Indonesian Lawyer Club di sini gitu ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada juga orang yang sudah kaya, ingin lebih kaya dengan segala cara. Kita masih di C yang pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu crazy rich. Sekarang mari kita lihat yang kedua, masih ingat ya? Classic rich. Bapak Ibu pasti tidak kepingin kan, sudah makan kan tadi kan ya. Cuma tadi ada salah satu majelis atau pengurus yang bilang, kok harus gue campuri gitu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira saya mau ngomong apa ini? Ini Sen IE siapa ini Bapak Ibu? Ya Pak. Bapak wis tahu slide saya. Betul ya. Ini orang kaya atau kekayaannya yang diusahakan dengan sangat sulit. Riki tahu, waktu susu ini si enom, bakwan itu tak bikin dari jam 2 isu gitu ya. Ini orang-orang tipe itu, paham ya Bapak Ibu ya. Waduh Pak, zaman biyen Pak, dodol bakwan ku mekul Pak. Ini yang saya ngomong ini bener loh, kisah nyatanya bakwan Gili Bapak Ibu. Ini the story from my family. Bukan keluarga saya, keluarga bakwan Gili, bukan ya. Maksudnya
papa mama saya cerita bagaimana keluarganya bakwan Gili itu ketika berbisnis bakwan itu mikul Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau kita ke restorannya bakwan Gili, pikulan itu ono Bapak Ibu. Ya mbu iku pikulan beneran apa enggak tahu gitu ya. Pokoknya itu yang dikatakan susahnya ya. Nah Bapak Ibu, orang-orang ini biasanya ya kejebaknya adalah dia akhirnya menganggap kekayaannya dia itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, hasil usahanya dia sendiri. Setuju Bapak Ibu? Yang mau saya angkat di sini adalah Ibu Lani Siswadi. Nah, ini sebelum saya bilang, Bu, nanti saya mau jadi pembicara kita foto. Enggak ya Bapak Ibu, ini kebetulan foto ya. Jadi kita foto waktu saya pas makan di sana, biasanya saya ajak papa mama makan di tempatnya. Orang ini Bapak Ibu, ini bukan fitnah, bukan apa. Bapak Ibu bisa lihat di podcastnya Pak Hermanto Tanoko. Bapak tahu ini ya? Ini Pak Hermanto Tanoko. Cleo, Tankop, Avian Bapak Ibu, chat. Yang gedungnya melungker gini loh, di daerah Ahmad Yani sana ya. Dia di podcast dia bilang, Pak, Bu Rudi itu awalnya pembantu Bapak Ibu. Pembantu Bapak Ibu. Dan ketika soro itu ya, tidur bahkan di dapur. Taunya cuma kerja. Dan kerja itu supaya bisa makan Bapak Ibu. Dia cerita bagaimana dia di Madiun, setengah mati. Ya. Ketika ada tetangganya yang lagi nikahan, dia akan bantu masak. Semua dia bisa kerjakan. Dan setelah masak, dapat lebihannya dia boleh bawa pulang kasih mamanya. Soro sekali orang ini. Satu yang kita bisa belajar dari Bu Rudi, orang ini kerjanya luar biasa. Bahkan sampai sekarang, ini jisei suwe Bapak Ibu. 71 tahun, sik teko nang warungnya, cuma wis gak ngamuk-ngamuk kayak dulu katanya. Gitu ya. 71 tahun. Dan ibu bapak bisa lihat ya sekarang cukup gede bisnisnya dan sebagainya. Nah sayang 1000 sayang ketika dia diwawancara Pak Hermanto, dia selalu bilang, aku juga gak ngerti Pak, kok iso sugih koyo ngene. Sak kampungku di Madiun yo bingung, kok aku iso sugih koyo ngene. Dalam hati saya, Tuhan yang kasih. Cuma kamu gak sadar. Segala hormat ya ke Bu Rudi ya apa-apa kita mesti respect sama orang yang dari Bapak Ibu iki dodolan pecel, mobil itu loh Bapak Ibu. Dari seperti itu sampai sekarang bisa punya seperti ini. Banyak UMKM itu kalau dia sudah bikin kerupuk, bikin emping, bikin apa, dicap Bu Rudi. Ayo, sampai seperti itu. Ini bagi saya contoh classic rich. Bukan jahat, tapi dia bilang, ditanyai sama Pak Hermanto toh, ya Pak Bu, wis Bu atur kabeh. Oh wis Pak, kok lantai 3 aku kayak anakku, sing kedua. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Semua dia sudah toto. Saya sudah rapikan Pak. Kan saya enggak ada di dunia ini selamanya ya Pak. Aku wis 71 Pak. Semua sudah tak atur. Puji Tuhan anak-anakku akur. Ngomongnya dia gitu. Jadi ono puji Tuhan ya Yohansian. Ya. Bu Rudi. Semoga enggak mempengaruhi keputusan gereja untuk beli nasi boxnya ya nanti kalau. The point that I'm trying to make is, diusahakan sangat sulit, dipertahankan, diusahakan untuk generasi berikutnya. That's it. Kebanyakan di sana. Cenderung tidak dipamerkan secara aktif, tapi lek diangkat secara pasif, ya enggak apa-apa. Pak Bu saya taksir, Bu Rudi belum sampai T, belum. Tapi kenapa saya angkat? Karena growth-nya dia luar biasa Bapak Ibu ya. Sambel itu kayak cemban, sekarang sudah Sanwan U Bapak Ibu. Ngali promosi aku ya. Ngerti maksud saya ya? Jadi barangnya naik tapi tetap laris. Biasanya kalau barang naik kan turun kuantitinya gitu ya. Tapi wong iki oke. Ya, dan kalau kita ke depotnya ono foto mbek Puan Maharani, foto mbek Alan Budi Kusuma, wis whatever. Jadi foto saya gak dipakai pasti ini. Ya, lopo foto mbek Ricky gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini contoh yang bagi saya bisa saya angkat sebagai classic rich. Banyak di sekitar kita. Nah, tadi kan kita baca ayat-ayat Alkitab toh. Sorry ya Bapak Ibu ya, kecil ya. Tadi kan kita hanya baca sebagian Bapak Ibu. Sing tadi itu loh, sing ayat-ayat ini loh Bapak Ibu. Sing ini loh. Ini ya, masih ingat? Sekarang saya bacakan komplitnya supaya kita nggak salah ngerti. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Baru ayat itu keluar. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Pak Bu, bisa paham ya? Ini Pak Alex lebih ciamik menjelaskan daripada saya. Tapi satu singkat yang mau saya katakan. Pak Bu, kata ini mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu di atasnya ada relasi antara kita sama Tuhan dulu. Kalau kita sama Tuhan dekat, percaya saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bilang, Tuhan kayak ono Roy Royce. Kita akan bilang, Tuhan mahasiswaku belum percaya. Kasih ono aku hati Tuhan. Supaya bisa mempertobatkan mereka. Itu yang kita minta Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau kita memang dombai, gembala yang sejati. Nggak mungkin permintaan kita permintaannya egois. Never. Pasti kita minta, Tuhan, aku mau suruh kerja apa? Kayak ono aku kekuatan Tuhan. Pak Bu, saya jadi ketua IBM, program IBM di UK Petra ya. Itu program sulit sekali ngelolanya. Ben pagi saya datang kantor, saya mulai dengan, ini kursiku Bapak Ibu, saking gak ada kursi ya. Saya mulai dulu dengan gini, Tuhan tolong Tuhan, ya opo iki? Anak-anak ini gimana? Anaknya Pak Surya pernah masuk di situ ya Pak ya. Itu pakai ini Pak, gak pakai kepinteranku Pak, bener-bener Tuhan tolong ono program ini. Puji Tuhan sampai hari ini 25 tahun bertahan menjadi salah satu program internasional yang lumayan disegani. Bukan karena saya, karena Tuhan. Jadi saya minta sesuatu yang untuk pekerjaan Tuhan. Not for me. Nah surprisingly Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi sampai hari ini, Tuhan cukupi. Mobil saya ada, meskipun gak Rolls Royce ya Bapak Ibu ya, atau sing Lamborghini mah enggak gitu ya. Tapi jalan kok mobilnya. Waktu saya dipanggil jadi dosen, ada yang godain saya. Nopo? Duitnya sak dus, isinya sak sen. Ya, dosen. Terus keluarga besar papa, mau makan apa? Dalam hatiku ya, fuyung hai, capcay gitu ya. Bapak Ibu, saya boleh bersaksi. 20 tahun saya menikah tadi ya. 25 tahun pimpin program, sudah jadi dosen dari tahun 98. Tidak pernah satu kali pun kekurangan. Puji Tuhan. Tidak pernah. Bahkan setiap gelar yang saya boleh dapatkan itu semua beasiswa karena bukan saya pinter. Tuhan kasih Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Bukan mau kaya, bukan. Tapi mau taat. Aku minta sing aku butuhkan supaya bisa menjalankan pekerjaanku dengan baik. Dengan panggilanku dengan benar. Ya Bapak Ibu ya itu prinsip penting sekali. Maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta, menerima, mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ini ayat bagus sekali Bapak Ibu. Tuhan tuh mau ngomong, ala apa minta Lamborghini? Gak perlu, aku tahu kebutuhanmu. Kon numpak Lamborghini, melbu, sorry ya, kapas kerampung gitu. Misal, sorry kalau di rumahnya di kapas kerampung ya. Atau pogot gitu. Kayak metu mobilmu gitu ya. Apa ini gitu ya. Maksud saya mau mengatakan ini guyonan. Saya mau katakan Tuhan itu tahu kok kebutuhanmu. Amin Bapak Ibu. Dia tidak akan berikan kita sesuatu yang kalau kita diberi malah hancur. Pernah gak dengar cerita orang yang setelah orangnya meninggal, anak sama istrinya ngomongnya gini. Pak, seandainya kita soro ya. Mungkin bojoku gak mabuk-mabukan lalu kena lever. Halo Bapak Ibu, ngerti cerita ini? Seandainya bojoku ini soro atau hidup kita ini sederhana. Dia enggak ada duit, minum sasukainya dia sampai kena lever jebol. Dengan kata lain berarti mendingan biasa-biasa sederhana tapi sehat. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini benar-benar yang mesti kita pelajari dari ayat ini. Nanti kita bisa diskusikan.
Ini Bapak Ibu, sing tadi masih ingat? Sing dijopok lah mekin tok Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal, ini enggak ya, ini enggak diambil ya sama mereka ya. Yaitu yang diminta adalah ini loh Bapak Ibu, ini dipotong. Tidak ada ayat ini, kata-katanya langsung ini. Mintalah apa saja, oke, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jahat sekali kalau ada orang Kristen atau mohon maaf hamba Tuhan yang berkhotbah nggak ngomong seutuhnya. Seutuhnya Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini dipertegas. Kalau kita di dalam Tuhan, di dalam kita, gak mungkin kita akan minta apa saja itu karep dagingku. Gak mungkin Bapak Ibu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah ini Bapak Ibu itu adalah jiwa. Not necessarily harta. Ya, ini ayat-ayat yang penting. Oke, sekarang kita masuk Christian Rich. Pak, waktu ini ngomong-ngomong Pak ya. Saya kadang-kadang bablas, nanti enggak enak kalau terlalu malam. Christian Rich yang pertama, orang kaya yang menyadari bahwa hidup dan hartanya adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan Bapak Ibu. Hari Sabtu yang lalu saya melayani di GKI Pondok Chandra untuk Bina Pranika. Biasa, saya selalu guyonan kalau sama pasangan suami istri, pasti guyonannya gini. Calon ya, belum pasangan suami istri. Suami istri setuju nggak? Uangnya istri tak takoi Pak. Uangnya istri, uangnya suami, uangnya istri. Jawabnya gitu Bapak Ibu, paham ya guyonan ini ya. Terus saya bilang, bojoe sudah merengut. Kok gini? Uangnya istri, uang suami, uang istri. Terus saya ralat, oh maksud Bapak Ibu gimana? Uangnya istri, uangnya istri. Uangnya suami, uangnya suami. Saya bilang, ini juga salah. Loh, kan benar Pak, uang saya. Terus mereka baru, ngerti. Uangnya istri, uangnya kita. Uangnya suami, uangnya kita. Maksudnya Pak Riki itu kan, saya bilang lagi Pak, salah. Loh, kok salah mana? Pak Bu Alkitab bilang, uangnya istri, uangnya Tuhan. Uangnya suami, uangnya Tuhan. Bapak Ibu lihat saya kok bingung ya. Apa mulai kepikiran, duh depositoku jenengku kok. Bapak Ibu, kalau kita tidak diberi hidup, bisakah kita memiliki? Halo Bapak Ibu, kalau kita tidak diberi hidup, bisakah kita memiliki? What's the point Bapak Ibu? Punya triliunan mangi. Jadi jangankan harta kita milik Tuhan, hidup ini milik Tuhan Bapak Ibu. Jadi keliru besar kalau kita mikir, oh perpuluhan, sing 10% itu punya Tuhan, justru persen ya woman. Ngawur ya Bapak Ibu. Sepersen itu bukti bahwa persen itu punya Tuhan semua. Dari, oleh, dan untuk Tuhan. Terus yang kedua, orang kaya yang terus bertumbuh secara utuh dalam Tuhan, terutama dalam kerohaniannya. Ini orang-orang yang menolak tambah soge tapi tambah licik, dia tidak mau. Tambah soge tapi tambah serakah, dia tidak mau. Karena dia mau tambah kaya, itu diawali dengan tambah berkarakter Kristus. Abraham kaya? Kaya. Daniel kaya? Kaya. Tapi yang terpenting dari hidup mereka adalah karakternya semakin kaya, bukan kekayaannya. Jadi dia akan terus menangisi kalau misalnya dia tambah kaya, anaknya tambah rusak. Bapak Ibu, sorry tuh saya banyak sekali orang kaya, sorry, anaknya tambah rusak. Berarti kekayaan tidak naik sejalan dengan karakter. Malah bisa saya katakan Pak Surya, tambah soge Pak, tambah rusak karakternya, mateng Pak. Terutama dalam kerohaniannya. Tambah soge, tambah gak kebaktian, tambah gak saat teduh Pak. Tambah gak mau pelayanan. Ada acara rohani tambah gak mau datang. Tapi tambah soge. Menurut saya itu hati-hati. Terakhir, orang kaya yang mempergunakan hartanya untuk mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu. Saya dosen, memang salah satu penanda kalau saya dosen berhasil, itu katanya Pak Surya, satu hari saya jadi profesor, kayak Pak Roli itu Pak. Profesor Roli Intan gitu ya, keren ya profesor. Saya ya kepingin Pak satu hari Profesor Riki gitu ya. Cuma ojo sampai entek botak ini belakang. Sorry Pak Jeffrey. Mari ngomong ngono baru eling Pak Jeffrey. Hari ini gak diundang mana Pak Jeffrey. Bercanda ya Bapak Ibu supaya gak anu ya. Nanti kalau Pak Jeffrey ngamuk ya aku diketaki di belakang. Ngerti Bapak Ibu ya.
Tapi saya kok percaya ya, pertanyaan Tuhan buat saya nanti kalau saya sudah mati adalah, piro mahasiswamu yang percaya aku karena kau mengajar? Berapa mahasiswamu yang percaya aku setelah kamu bimbing skripsinya? Bapak Ibu, izinkan saya bertanya juga, berapa banyak karyawan Bapak Ibu yang tadinya tidak percaya Kristus, jadi percaya Kristus because how you treat them, karena bagaimana Bapak Ibu memperlakukan mereka, nguwongke mereka Bapak. That's your harta Bapak Ibu. Alkitab bilang harta kita itu tidak bisa dirusakkan oleh ngengat dan karat. Deposito rusak Bapak Ibu. Kripto apa mana Pak, kalau wujudnya. Tapi nyawa manusia yang kita menangkan, itu membuat orang Kristen ini tua cuan, bukan cuma cuan loh Bapak Ibu. Tua cuan. Oh, maksudnya Bapak apa? Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, betul? 80 tahun. Tapi dengan hidup yang 80 tahun, kita menangkan jiwa yang kekal. Pak, Bu, 80 lawan kekal Pak. Tua cuan Bapak Ibu. 80 tahun bisa menghasilkan kekekalan. Itu kaya Kristen. Nah, biasanya cirinya adalah gak pamer Bapak Ibu. Ini dosen bisnis ya, suka diguyoni gitu Pak Surya, Pak Alex juga ya, Pak Narko. Rik, lek kon ketok wong yo. Jaket kulit, tasnya LV, tahu tas LV Bapak Ibu ya. Situ iku yang pedyo Bapak Ibu. Tas. Sampai saya mikir iki tasnya iso muluk be ya. Kok cek larangi gitu ya. Betul-betul, tapi justru dia bilang, Rik, sing soget tenan niku ya. Atau ndekan, sandal jepitan, kaosan loh. Tapi di bank mbo piro duwe gitu ya. Itu orang dunia loh Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kekristenan, kita enggak pamer. Apalagi di tengah Indonesia yang seperti ini. Kedua, orangnya humble Bapak Ibu. Oh, enggak ada apa-apanya, saya di atas saya masih banyak yang lain. Humble. Tien wayu, tien, betul ya? Kok iya Pak? Aku kok ngawur-ngawur ya Pak, sorry ya Pak. Papa mama saya guru Mandarin yang gagal gitu. Terus yang ketiga, ini gila mutu. Ngerti maksud saya ya? Orang ini dewek, jantan, hidupnya sederhana. Pakai baju sing santai. Tapi produknya dia global internasional Bapak Ibu. Are you with me? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Orangnya itu pakai sederhana, makan pinggir jalan pun bisa. Tapi kalau Bapak Ibu dengar mereknya susu yang jualan apa? Merek ini, kita langsung, oh wow. Itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya di International Business Pak Jeffrey. Kamu yang anaknya orang suge-suge ya, ojo pamer kekayaanmu di program ini. Saya teriak seperti itu. Saya katakan kamu lihatkan karaktermu, lihatkan prestasimu. Terus saya bilang, justru kamu hidup sederhana tapi produkmu mendunia. That is Christian rich. Gila mutu. Cuan itu enggak langsung jak. Kan ada ya, koi kan itu, cuan jak, entek Bapak Ibu, mari cuan dijak. Ono sing gak cuan ngejak, wah lebih soro lagi itu gitu ya. Tapi kalau orang Kristen, cuan Bapak Ibu, 1/10 untuk Tuhan sudah, setelah itu ada lagi perpuluhan mutu. Sisihkan 1/10, untuk apa? Bikin menu baru, cari pelanggan baru, berinovasi. Saben kali saya selesai ceramah, dapat berapapun yang Tuhan kasih, saya sisihkan sebagian. Buat apa Pak? Beli data Pak, beli majalah, beli bahan baru. Jadi Bapak Ibu ketemu saya lagi, bahan saya harus lebih bagus dari hari ini. Dan itu bukan karena saya ngetop, bukan. Karena saya percaya yang panggil saya hari ini ceramah adalah our God. Dan ada satu ayat mengatakan, Kolose 3 ayat 23, kerja segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mana bisa kita untuk Tuhan sing elek-elek Bapak Ibu. Orang lebih penting dari uang dan barang. Setuju Bapak Ibu ya? Ono sing ngomong ini, ya tergantung balik duit triliunan yo rotok bedo gitu ya. Cirinya biasanya itu. Oke, pabrikku tuh selesai. Ini semua pegawai yang kelas rendahan. Saya kasih pesangon dulu. Karena mereka punya hidup, punya anak, punya istri. Orang lebih penting dari barang dan uang. Next, setuju Bapak Ibu? Ini Christian rich Bapak Ibu. Pak Riki ojo ngono Pak. Pak, Bu, ini Christian rich. Ingat Abraham yang tadi saya katakan? Apa yang Tuhan katakan sama dia? Bagus.
terus investasi ya, tambahkan deposito, ya, tambahkan properti, terus ada di tempatmu ya. Bangun kerajaanmu. Enggak Bapak Ibu. Abraham disuruh apa? Metu. Keluar, keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang aku janjikan padamu. Pak, boleh kita disuruh apa? Tinggal dari wisata Bukit Mas itu Pak ya. Pak Surya dari wisata Bukit, keluar Pak, kemana? Garo. Bapak Ibu, paham maksud saya ya? That's our God. That's our God. Satu lagi contoh yang paling telak mendidik kita semua adalah contohnya dari Ayub Bapak Ibu. Entek gak Bapak Ibu? Gak entek mana Bapak Ibu? Dedel duel Bapak Ibu Ayub itu. Wis mati kabeh anake. Hartae entek. Bojoe ngomong kayak gitu. Ada apa percaya Tuhan? Lihaten, wanle. Jenpu tuh wanle gitu ya. Tapi Ayub bisa bilang, kamu ini ngomong apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aduh ngomong gitu gampang ya, tapi harus ngelakoni Bapak Ibu. It's not easy. Tapi mengapa kok begitu? Karena orang Kristen yang kaya, iki loh Bapak Ibu. Hartanya adalah his God. Amin Bapak Ibu. Karena dia tahu Tuhan itu sumber hidup. Dia yang memberikan kita hidup. Tuhan semua ini boleh hilang. Satu Tuhan yang ojo Tuhan. Jangan meninggalkan. Ini kalimatnya Yesus loh Bapak Ibu. Kenapa dia teriak di salib? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal? Sebelum itu tenang. Dihadapi setengah mati memang gitu ya. Tapi begitu Tuhan meninggalkan dia teriak. God, why you forsaken me? Kenapa kamu meninggalkan aku? Nah berapa banyak orang Kristen yang hari ini justru terbalik gitu ya. Sandaran kita yang utama yo deposito gitu ya. Atau kripto atau kos-kosan 20 lantai gitu ya. Mari Bapak Ibu kita balik kepada our God is our treasure. Tuhan itu harta kita Bapak. Ya. Nah ini formula terakhir ya Pak, nanti mungkin kita bisa ngobrol ya. Jadi 4 saya temukan, nanti Pak Alex mau nambahi, Pak Surya, senior please. 1, temukan panggilan hidup Bapak. Terus jangan mikir gini, oh Pak Alex jadi hamba Tuhan, Ricky jadi dosen, ada yang jadi dokter mungkin di sini. No Bapak Ibu, panggilan itu bisa buka kafe, panggilan. Pekerjaan baik, bisa. Loh Pak aku nih jadi afiliator, bisa. Konten kreator Pak, YouTuber Pak. Loh Tuhan panggil, bisa. Itu pekerjaan baik kok. Cari, temukan. Efesus 2, 8, 10 ya, setiap kita ini dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Terus yang kedua, kerjakan dengan mutu yang tertinggi yang tadi ya Bapak Ibu ya. Surabaya ini ada 1 restoran Bapak Ibu. Larang. 1 porsi bisa IJN 100.000. Tapi Sabtu malam, Minggu malam Pak Jeffrey, ngantri mobil-mobil gitu ya. Restorannya tuh huruf depannya B, huruf akhirnya E. Wis golek ono dhewek Bapak Ibu. Itu restoran begitu hebat kenapa? Karena mutunya naik terus. Ya. Nanti kalau setelah pulang ini ada yang makan ke sana, saya minta biaya iklan ke saya ya. Bon Cafe Bapak Ibu jangan gitu ya. Oke ya. Terus luaran kita kan mesti lopo. Bapak Ibu kadang-kadang di Bon Cafe itu gemes no Pak. Salad Bapak Ibu. 85.000. Godong Bapak Ibu. Pak Wan-u Bapak Ibu. Kayak kita punya kebun dipetik dewe ya, diracik dewe enggak ya. Oke ya, maksud saya mengatakan bahwa mereka mengerjakan dengan mutu yang tertinggi. Dunia kita ini meskipun sudah jatuh dalam dosa, seneng mutu Bapak Ibu. Seneng mutu. Jadi jangan mikir, barangku kelarangan, gorosin tuku Pak. Kalau memang bermutu baik, pasti bisa menghasilkan ya. Jadi kejar mutu. Kolose 3:23, Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan padamu. 3 Bapak Ibu. Sekali lagi ya, hidup sederhana Bapak Ibu. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Itu Paulus ngomong. Terus sering berbagi Bapak Ibu. Pak Bu, ada orang yang hari ini 1 bulan itu oleh dia oleh yang peu. Mangan opo Bapak Ibu?
Itu realita kita hari ini. Ya, ada sing jadi sepeda motoran Grab, saking capek Pak Jeffrey, turun di motor Pak. Terus dia ngomong, sepi. Tapi aku ndak keluar, gak makan Pak anak bojoku. Itu realita kita hari ini. Tanpa bermaksud rasis ya, dan maliake Grab cungkoren Bapak. Maliake. Ya. Jadi ayo berbagi. Saya yakin Pak Alex dan para pemimpin di sini memikirkan ya bagaimana kita bisa berbagi. Terus yang keempat, evaluasilah bisnis Anda dengan standar harta surgawi. Bukan cuma return on investment-nya berapa, bagi dividen piro, growth-nya berapa, enggak. Tadi pertanyaan tadi ya, piro karyawan yang karena bisnis kita. Yang Sincu, percaya kepada Tuhan. Berapa banyak pelanggan yang tadinya sangat skeptis, gak seneng kekristenan. Lihat cara kita melayani, lihat cara kita berbisnis, mereka bisa beda ya orang ini. Jujur ya orang ini ya. Nggak serakah orang Kristen ini ya. Lalu dia mulai lihat, oh karena ada Yesus Kristus. Itu evaluasi kita ya. So kalau disikluskan, punyalah integritas Bapak Ibu, kualitas, integritas, jujur, nggak bohong ya. Terus dari situ biasanya kita akan dapat kepercayaan or trust dari pelanggan. Sesudah itu punya profit dipertumbuhkan. Ojo cuancak Bapak Ibu. Punya profit dipertumbuhkan. Kadang bisa lewat investasi. Lalu jangan lupa simple living. Sederhana. Mobil sisa dipakai ya ada apa ganti baru. Handphone masih oke ada apa ganti baru. Saya jadi suami ya. Saya selalu tekankan dalam diri saya. Kebanggaan terbesar saya adalah ketika saya bisa transfer uang ke istri saya. Cukup. For me myself. Gak terlalu saya pikirkan. Nah herannya Bapak Ibu setelah begitu istri saya mikirkan saya. Gitu ya. Jadi ya puji Tuhan untuk itu. Saya rasa itu dulu. Nah ini di belakang Pak Jeff. Kalau nanti pas ada pertanyaan ya Pak, kenapa kita perlu investasi perlu mikirin apa, saya sudah sediakan slide-nya. Atau juga mungkin Bapak Ibu ada yang takut, Pak lek ngono hari ini kita mesti investasi apa, saya sudah siapkan. Cuman memang gak termasuk di slide-nya Pak Jeffrey, I was so afraid that the time is not enough, itu aja sih. Demikian Bapak Ibu ya, saya berterima kasih Bapak Ibu sangat sabar mendengarkan apa yang saya katakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Baik. Kamu Tacon atau Cuancia Pak? Oh Acuan. Bukan Aguan Pak. Oke. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Atau saya mungkin tanya dulu pertama Boleh. Pak Rudi ya. Jangan ngelangin loh Pak. Enggak Pak. Mungkin dari sekian pemaparan tadi Pak, mungkin ada satu hal yang mungkin nampaknya ada satu yang mungkin kurang gitu. Boleh, gak apa-apa. Izinkan saya mungkin mewakili teman-teman. Barangkali istilah FOMO sebetulnya, fear of missing out. Itu kan banyak kita dengar saat pandemi. Yeah. Di mana mereka menyaksikan para crazy rich ini pamer kekayaan di medsos dan sebagainya sehingga banyak orang tertarik untuk ikut bisnis mereka. Dan itu salah satunya adalah FOMO mereka. Yeah. Nah mungkin dikasih ini Pak, bagaimana caranya supaya tidak FOMO dibagikan untuk dibagikan kepada anak-anak juga mereka. Iya. Thank you Pak. Thank you Pak Jeffrey. Menurut saya memang yang penting ya Pak, kita itu memang mesti punya calling ya, supaya fokus. FOMO itu kan karena kita terdistraksi dengan apa yang lagi in, binomo misalnya ya, lalu kemudian ada net 89, judi online. Itu semua karena menurut saya kita tidak menemukan ini. Pak Bu, fokus saja dengan ini. Saya bahkan menetapkan Pak Jeffrey. Kalau ketemu marketer, Bapak tahu marketer ya, orang sing lek ketemu itu ngeterno kita, marketer gitu ya. Pak Riki, hanya hari ini. Terus gak hari ini Pak Jeffrey, ditambahi. Diskon, sampai jam 10 malam saja.
diskon 10 juta. Wah kalau sudah kena gitu kita kan, mateng kon. Geter. Coba iki. Geter. Jauh ya, itu gemeter, bener gak? Bener Langsung gak? geter. Saya tetapkan dalam diri saya, aku butuh nggak? Ini menopang pelayananku nggak? Satu. Kedua, harus sekarang? Kalau nggak beli, masalahnya apa? Maka saya gertak balik. Pak, Bapak mau berikan pun, saya jangan lihat diberikan ya gelem Pak ya. Bapak mau berikan pun, kalau saya tidak butuh, saya tidak ambil. Tapi kalau saat itu saya butuh, meskipun tidak diskon, saya beli. Jadi FOMO itu harus kita biasakan Pak, kita tidak terganggu oleh itu. Saya sama istri Bapak Ibu, karena sama-sama di pendidikan, istri saya di sekolah. Nyebut merek enggak apa ya, ojo wis. Karena di daerah timur gitu ya, sekolah swasta. Saya sama istri saya bilang, hidup saya ini untuk pendidikan. Jadi buku itu lebih penting dari baju. Terus saya bingung, katuku kelambilan. Oh enggak gitu ya. Jadi saya punya prioritas gitu ya. Apa yang mesti saya fokuskan, apa yang enggak. Jadi kalau memang bukan waktunya, it's not part no. Kalau toh saya ini hari ini belajar Pak, misalnya kripto ya. Untuk jawab mahasiswa Pak Jeffrey. Karena mahasiswa pasti tanya, Pak ini lho Pak kripto Pak. Iyo, koin itu seharga expander jadi ini ya. Satu koin, tapi belinya bisa 0,0001. Tapi yang mau saya katakan adalah, kamu pelajari dulu. Dan saya belajar Bapak Ibu. Sebetulnya masalahnya di mana? Wendinya di mana? Wendinya adalah kripto itu tidak punya underlying asetnya. Nah terus kok payu? Mereka dodolan teknologi Bapak Ibu. Nanti ya kalau ada waktu ini terlalu teknis. Nanti kalau ada waktu kita bisa bicara ekonomi digital. Jadi sorry agak panjang lebar. Poin saya adalah kalau kita punya fokus Pak, harusnya FOMO tidak mengganggu kita. Harusnya enggak. Malah kita ya karena kita fokus, malah orang yang FOMO yang keliru itu kita pengaruhi Pak. Ada apa ikut arus? Kamu perlu enggak untuk pelayananmu? Is this a need? Nah ini penting Bapak Ibu. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Dua itu Pak. Pak Bu, lek keinginan, gak ono ente Bapak Ibu, percaya saya. Pak Bu, lek keinginan ya, ini paidio 1 bulan habis gak? Keinginan, kejar keinginan. Habis gak Bapak Ibu? I paidio 1 bulan Bapak Ibu. Keinginan loh ya. Oke tak naik no, 1M Bapak Ibu. Keinginan, ingin. Habis. Ente. Kurang betul Pak. Pak, lek keinginan, piroai gak cukup. Makanya kendalinya di kita sambil kita berkata, enough. Cukup. Dan kendalinya di kita. Saya bolak-balik ketemu Pak, saya rampung usaha ya. Pak Riki, hari ini tuh kalau mau promosi barang Pak, budgetnya so kono batesi. Soalnya kalau dulu udah di kertas Pak Surya, saiki elektronik kabeh Pak. Karek moro-moro lihat YouTube, moro-moro no iklan. Pernah ngalami kan ya? Moro-moro iklan muncul. AdSense itu. Jadi kendalinya ada di kita. Sedikit lagi ya Pak ya. Saya ngajari mahasiswa saya gini. Saya ngajar digital leadership Pak. Salah satunya adalah tentang etika menggunakan alat-alat digital. Terus saya kasih tahu mereka. Kamu hati-hati dengan apply, masukkan apa-apa ke aplikasi, website, segala macam. Terus mereka berusaha memahami, oh tahu Pak Riki, Bapak takut data kami diambil kan, ngerti maksud saya kan, data kita mesti login, submit seperti itu. Lalu semua itu jadi miliknya Facebook dan sebagainya. Terus ada yang bilang gini, opo sih Pak gak boleh? Wong, mienfe kok. Betul ya, ada yang pasang Instagram bayar, gak ono Bapak Ibu, Instagram itu gratis. Facebook itu gratis. Nonton YouTube sing gratisan, namanya gratisan Bapak Ibu, gratis. Bapak Ibu, saya tegur mereka, saya katakan, kamu tahu nggak? Itu tidak gratis. Oh tahu, itu kan maksudnya Bapak data. Bukan. Bapak Ibu tahu apa yang saya katakan? Itu tidak gratis. Karena dengan nonton semua itu, kamu sedang menjual apa yang paling berharga dalam hidupmu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu, lek kita bayar, bisa balik nggak duit Bapak Ibu? Bisa.
Bapak Ibu lihat, sorry ya, drakor. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 300 Bapak Ibu. Dalam 1 hari Bapak Ibu. Itu waktu tidak akan pernah bisa kembali. Jian puto, habis. Waktu saya ngomong gini ya, mahasiswa saya langsung, wow, betul. Saya sudah dekat 50, tahun depan saya 50. Berapa? Ketoknya 35 ya? Atau? Pak. Waduh, wah itu terlalu ngaspo. Tapi nanti kita makan ya Pak. Menang-menang ya. Sejak itu Bapak Ibu, mendekati 50 ini ya, saya lebih peka lagi. Waktu itu mesti dipakai lebih hati-hati. Dan dunia digital ini sering kali gitu, gak bayar kok. Apa rugimu? Gak bayar, gratis. Saya katakan baru, no, waktumu diambil. Wes waktumu diambil, otakmu diracun. Jadi akhirnya banyak orang hari ini delok WhatsApp daripada delok Alkitab. Alkitabku ono renungan, WhatsAppku ono renungannya Pak, wes defense terus saya gitu ya. Di WhatsApp ada renungannya, lain Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya kita itu terbiasa untuk membuang waktu. Be careful ya Bapak Ibu ya. Sorry kalau terlalu lama, silakan Pak. Oke, siapa yang mau bertanya? Mungkin Pak Surya, Pak Narko. Wah Kak Wani ya, boleh Pak Surya. Iya Pak. Nama Haryanto. Iya Pak Haryanto. Iya. Sekarang ini kan zamannya digital memangnya. Kalau misalnya pilih digital banking atau banking konvensional. Right. Karena Si bank gitu ya. jauh lebih praktis dengan digital banking. Satu. Ya. Kedua, konon orang kalau botak di depan katanya pemikir. Saya tidak bilang Pak Jeffrey. Kalau botaknya di belakang katanya pinter. Nah kalau botak depan belakang apakah dia pikir dia itu pinter? Terima kasih. Yang kedua aku gak mau jawab ya. Haryanto nanti urusan sama yang lain. Ya, Pak terus terang bank digital saya masih belajar. Tapi saya tadi sempat ketemu konten kreator. Namanya Dodi bicara investasi ya, lagi naik daun sekarang. Salah satu dosen Petra, dia sempat bicara soal si bank digital ya Pak. Prinsipnya begini Pak selalu Pak, apapun investasi Pak, kita harus selalu tahu risikonya berapa, returnnya berapa. As simple as that. Terus yang kedua, hati-hati dengan kata-kata OJK. Oh ya, kalau orang nggak ngerti kan, oh wis jamin OJK. Bapak Ibu, jaminannya OJK itu ada batasnya. Kayak tadi saya ngomong ya, orang yang nggak ngerti koperasi itu OJK. Enggak Bapak Ibu. OJK itu melindungi bank dan lembaga keuangan yang non-bank. Yang bisa menghimpun dana masyarakat. Jadi bagi saya Pak, satu, OJK yang enggak, itu satu. Terus yang kedua Pak, selalu kita harus cari tahu bank digital ini ketika terima uangnya kita, itu diputar kemana Pak. Itu yang mesti kita ketahui. Ya mereka biasanya akan cukup transparan ya. Tapi kalau saya boleh Pak, karena saya nggak bisa jawab detail di situ, dan saya janji ke Pak Haryanto saya akan jawab, nanti kita tukar nomor ya Pak. Karena Bapak tanya ini, Pak Bu, ke depan, terutama Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sudah sanset toswe gitu ya, yang mulai mikir mau investasi apa. Saya dengan segala rendah hati setelah ngamati jadi perencana keuangan dari tahun 2008, saya sarankan punyalah 3 ini. 1, real. Bisnis real Bapak Ibu. Oh bosnya Pak bisnis real. Bapak Ibu soto cahar itu bisnis real. Pak Siti Pengampon itu bisnis real. Acara ini disponsori oleh Pak Siti Pengampon. Maksud saya adalah bisnis yang betul-betul perputaran uangnya itu ketok gitu loh Bapak Ibu. Itu kita mesti punya. Bisa bisnis sendiri, bisa jadi investor untuk sebuah bisnis real. Kalau kita lihat teman kita buka restoran, kesulitan modal, tapi orangnya jujur, bisa dipercaya. Notaris ya, jangan cuma percaya aku, oh jangan Bapak Ibu, selalu hitam putih ya. Kalau nggak salah kepercayaan itu Yongsin, betul. Yongsin itu artinya kan make surat ya, nggak salah ya. Bapak saya yang ngomong, maksud saya itu perlu ada hitam di atas putih.
Jadi bisa itu ya. Yang real Bapak Ibu ya. Jangan semuanya finansial. Finansial tuh saham, obligasi, emas, falas. Mungkin saya agak beda dengan Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong akan bilang, "Kak, saham cukup." Lo Keng Hong tuh spesifik Pak. Ditanyai sama orang, obligasi? Moh. Kripto? Oh apa mana? Dibuat Pak kripto sama dia Pak. Lo Keng Hong akan selalu bilang, saham. Cari saham, strategi dia mesti gitu ya. Cari saham, harga bemo atau bajai yang mau menjadi BMW. Atau Mercy, atau Lamborghini mang iku. Pertanyaannya saya ki yo sing endi gitu ya. Biasanya saham teknologi akan cenderung apik tapi wis larang. Karena teknologi kuabe ngerubruk situ. Istri saya beli Virgi. Virgi itu katanya mau artificial intelligence. Boncos Pak, turun gitu ya. Tapi untungnya saya sama istri itu dia lebih berani, saya lebih konservatif. Jadi saya mainnya di obligasi pemerintah. Tahu ya Bapak Ibu, saving bond retail, SBR, seri 11 gitu. Tenor 2 tahun, parkir 100 juta katakanlah ya, contoh ya. Itu kita bisa dapat 1 bulan, give or take 400-500 ribu rupiah. Emang bunga lagi kecil Bapak Ibu. Tapi fix, floornya fix. Floor itu maksudnya batas bawahnya fix, batas atasnya enggak, tergantung pasar. Itu saving bond retailnya pemerintah. Nah duit kita itu dipakai bangun jalan, bangun infrastruktur dan seterusnya dan seterusnya. Saya belinya tahun 2022 Pak Surya. Tanyanya mbak orangnya, berapa tahun? 2 tahun. Bapak Ibu tahu toh jawabannya kenapa? Soalnya 2024 pemilu. Ya, jadi saya percaya Jokowi cuma 2 tahun, jadi politik ya. Oke, emas dan falas ya sama ya. Terus kemudian digital. Nah yang orang Kristen Pak Alex dan Bapak Ibu sekalian yang seringkali terlewatkan tuh yang ini Pak. Kita selalu anggap TikTok, YouTube, Instagram itu kayak gaya seneng-senengan. Tidak Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Tidak, makanya lain kali Pak, kalau emang ada kesempatan Tuhan kasih ya. Mari kita bicara digital ekonomi, tak bawakan temanku Pak, yang konten kreator itu. Pak, DE lek wis post video ya, target DE minimum 15.000 views Pak. 15.000 views. Saya yang tadi Bapak promosi radio beda itu Pak. Minggu 250 orang. Jadi bukan ribu. Wangel Pak punya konten digital itu. Dia 15.000 itu paling kecil. Dodi bicara investasi. Humble orangnya mau nerang no. Dia sampai bilang sekarang ini ada yang namanya kreator ekonomi Pak. Gara-gara orang bikin konten, editor makan Bapak Ibu. Ikut makan. Editor. Buat video itu loh Pak. Ya apa caranya singkat tapi kalau orang lihat tuh enggak di jempol. Kalau jempol tuh dilewatkan gitu ya. Di swipe namanya. Tapi dia bisa bikin Yopos di bawah 1,5 menit Bapak Ibu. Yopo caranya videonya dia tuh begitu menarik. Yang hebat Bapak Ibu. Sekali endorse itu mungkin bisa puluhan juta. Kreator ekonomi. Editor makan. Pak Jeffrey. Desainnya thumbnail itu loh Pak. Bapak Ibu tahu thumbnail ya. Kalau kita punya YouTube. Kebaktian Gloria misalnya, itu kan ada kayak gambar di depannya itu. Itu pakai Canva Bapak Ibu. Anak-anak mudanya Bapak Ibu pasti tahu yang saya ngomong. Sudah nggak pakai PPT, pakai Canva Pak. Desain itu juga jalan. Berarti Bapak Ibu, ini nggak main-main Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Google ya? Bapak Ibu tahu YouTube, ini perusahaan punyanya Alphabet. Penghasilan terbesar mereka dari mana? AdSense Bapak Ibu. Advertising. Facebook juga sama. Nah kenapa bisa begitu? Karena mereka pinter cari user dari platform-platformnya. Ketika usernya wake, maju dia ke Unilever. Ayo mau promosi sampo? Sini, userku banyak loh. Ya. Jadi akhirnya menjadi yang namanya digital ekonomi. Jangan diabaikan Bapak Ibu. Bondoe piro Pak? Tergantung Bapak Ibu. Ada yang cuma handphone sitok Pak. Tapi ya kualitasnya ya cuma segitu gitu ya. Saya pernah di Petra saya buka sedikit ya. Sebelum pandemi, 12 episode kami di-charge 50 juta. Hanya untuk bikin 12 konten Pak. Judulnya namanya Petra Business Insight. Itu untuk menaikkan digital presence. Soalnya Bapak Ibu, satu hari ya, high-semen kita mau ngelamar kerja. Mungkin salah satu yang dia lihat bukan cuma CV-nya Pak, tapi ditakoi. Punya YouTube? Punya Instagram? Terus gitu Pak pertanyaannya.
Jadi jangan abaikan digital. Yang ini Pak, ini bisa dagang di Tokopedia termasuk ini, enggak apa-apa. Tapi yang ini itu berarti kita punya digital presence. Nah ini menjadi 3 investasi yang saling imbangi. Sedikit sharing juga ya Pak Jeffrey. Iki Pak, ono riset sih Pak, katanya orang itu kontennya akan cenderung tetap stabil bagus. Itu cuma nien pan, 5,5 tahun. Tak wis. Kenapa? Karena pasti ada yang baru yang lebih relate. Makanya Pak, yang gede karena ini, Bapak tahu yang mereka lakukan apa? Cuiki Pak. Makanya setelah dia sukses di dunia digital, tuku apartemen, beli kos-kosan Pak, buka kafe Pak. Karena dia tahu dunia ini gak bisa kekal. Balik lagi ke sini Pak. Nah namanya Chosen E Pak, bisa kadang rame, kadang sepi. Kafe di Surabaya, seandaya Bapak Ibu, betul ya? Belum lagi kita ketemu yang merek-merek gede. Jadi kadang-kadang uang itu perlu pasif, ini pasifnya. Jadi punya emas boleh, punya falas oke. Ya. Untuk yang namanya, ini namanya tidak menaruh semua telur kita di dalam satu keranjang. Pernah dengar istilah itu Bapak Ibu ya? Don't put all of your eggs in one basket. Soalnya keranjangnya tiba, banle. Jadi kita letakkan di 3, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong jangan cuma diambil ininya ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita lakukan ini orientasinya apa Bapak Ibu? Harta sorgawi Bapak Ibu. Jadi ngelakuin ini supaya karyawan jadi percaya Tuhan. Ini supaya broker sing layani kita kenal Tuhan Yesus. Ini supaya apa? Editor-editor sing ateis jadi percaya Tuhan. Soalnya nanti Tuhan gak tanya kok piro hartamu. Aduh Bapak Ibu, wong sak dunia ini punya ide kok. Ada apa tanya harta kita berapa? Dan Alkitab pernah mengatakan ya Bapak Ibu ya, seluruh dunia ini tuker 1 nyawa kalah Bapak Ibu. Seluruh dunia ini tuker 1 nyawa kalah Bapak Ibu. Ayo jadi Christian rich. Melalui semua ini kita cari. Oke, siapa lagi? Ada lagi Mungkin tanya? yang mau tanya. Nanti Ya. bisa dijadwalkan nanti Pak langsung Pak, digital marketing. Ya wis oke. Silakan Boleh, ini Pak boleh. Surya nih. Tanya Ya, Pak Riki, kita kan sekarang lihat anak muda itu kepengen kerja cerdas Pak, enggak pengen kerja keras. Itu kan mental, itu kan attitude teman muncul dan itu ditiupkan dunia. Tapi ujung-ujungnya kerja cerdas, ujung-ujungnya mau cepat kaya kan Pak. Akhirnya bukan cerdas toh Pak, culas Pak. Gimana kita sebagai generasi lebih senior tuh mengeduket, kasih mereka Pak. Supaya kerja dari Pak Riki mengatakan ada nilai value yang Kristen. Itu aja Pak Riki, thank you. Thank you. Waduh, tak duga ya, pertanyaannya Pak Surya angel. Iya, Bapak Ibu sekali lagi ya, memang sorry Pak jawabanku terlalu teoritis mungkin ya. Tapi Pak, anak muda itu seringkali yang membuat mereka goda-godek goyang aja ya. Panggilannya belum jelas. Dengan segala rendah hati saya ya, jadi nggak fokus. Dan mungkin kalau nggak jelas Pak, akhirnya gampang pindah Pak. Bapak Ibu, saya ijo Pak, terima gaji pertama dari peta. Jipa sejen Bapak Ibu. Tak delok salary ini, tak wali, ono mana be? Gak ono Bapak Ibu, cuma ikut tok gitu ya. Tapi saya percaya ini Tuhan panggil, ya wis. That's it. Jadi kalau tahu panggilannya Pak, itu penting sekali sehingga dia tidak gampang ganti. Terus Bapak Ibu ya, hati-hati dengan anak-anak kita, sekalipun kita sayang, termasuk sama anak saya, kalau dia bilang, "Pak, aku passion di bidang ini." Pernah dengar Bapak kata-kata itu ya? Aku sangat passion di bidang itu. Bapak Ibu, pernah tahu film The Passion of the Christ? Bapak Ibu paham enggak? Kenapa kok judulnya bukan The Hobby of the Christ? Kenapa bukan seneng-senengane Tuhan Yesus? Enggak ada Bapak Ibu. Judulnya adalah The Passion of the Christ. Maksudnya apa? Orang yang passionate tidak mungkin tidak berkorban untuk yang dia passionate in. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi kalau dia bilang, "Pak, aku mau bisnis fashion." Pertanyaan kita adalah, sudah baca majalah fashion? Sudah pernah kena jarum tanganmu untuk jahit baju? Jadi akhirnya passion itu korespon dengan sacrifice. Nah itu perlu diarahkan.
soal kerja cepat ya Pak ya, memang kadang-kadang dunia ini rodok jahat Pak. Katanya, soalnya itu tadi ada orang-orang tertentu yang cepat memang Pak. Hanya ngamuk-ngamuk di TikTok gitu ya, moro-moro jadi ambasadornya Grab. Miko ya mungkin sudah jisek dia Pak. Hanya gara-gara ngomel-ngomel. Dan orang ini, saya enggak enak nyebut nama ya. Orang ini pernah diwawancara sama wakil wali kota Pak Armuji. Takoi gini Pak Surya. Ya apa, kan kok iso sukses Pak Armuji kan Surabayaan ya ngomongnya. Terus si konten kreator ini lulusan Petra Pak soalnya Pak. Yo karo yo Pak Cak Ji ya. Kalau saya rencanakan konten saya dengan rapi, gak viral. Jadi yang viral apa? Saya gak mikir, ngomelo, rodok Surabayaan, lek iso rodok merempet-rempet meso gitu, buat naik Pak. Jadi yang mau saya katakan adalah dunia ini Pak Surya sedang menggoda kita untuk tidak usah bermutu tapi sugih. Pak Bu tahu ya, di dunia digital ada konten yang sangat menggelikan Bapak Ibu. Roti Tibo Bapak Ibu, pernah tahu ya? Roti tawar loh Bapak Ibu, jatuh pluk, terus semua ketawa. Viral Bapak Ibu. Roti tawar Pak, Tibo ya Pak. Terus saya ditunjuki sama mahasiswa saya angkatan 2023. Sir, tak tunjuki, ini loh Pak, apa? Roti tawar, tak lihat nonton, saya, apa sih? Duk, terus mereka, hahaha. Terus aku tanya, lucunya di mana? Lucunya itu ketika tidak lucu. Bingung loh. Ini arek enom Pak. Itu membuat saya berpikir Bapak Ibu, jangan-jangan ya Pak Narko, semoga saya salah Pak. Sing punya platform ini membuat, mendesain supaya kita semua ini berani mencoba. Pak Bu, lek masuk TikTok harus berkualitas. Sing pakai TikTok sedikit atau banyak? Pasti sedikit. Tapi hari ini Pak, kucing joget mlebu TikTok Pak. Terus serius Pak, kucing joget, sungguh. Terus arek ganteng gitu ya, koyo artis Korea, ngitung pakai bahasa Korea. Hana, dul, set, 4 detik, viral. Sampai kadang-kadang saya mikir, ini temenan viral atau di viral no? Ngerti maksud saya Pak? Kayak lagi Bapak Ibu ya, kalau berkualitas baru masuk YouTube, yang pakai YouTube pasti sedikit. Hari ini Pak, opo ae mlebu YouTube. Sing cuan siapa Bapak Ibu? YouTube Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Karena dengan banyak yang menggunakan, sekali lagi balik dia, ayo mau promosi, harganya segini loh. Kenapa? Loh, subscriberku berapa? Yang pakai YouTube berapa ini? Itu ya, itu yang mesti kita hati-hati. Makanya saya selalu ngomong sama mahasiswa saya, utamakan mutu. Kalau konten kreator tadi Pak Surya, enggak tahu investasi Pak, duit itu entek Pak. Tadi saya ngomong loh, sak bulan jisek dia, lumayan Pak, arek sih belum osok suwe. Mungkin sekarang osok sanswe lah kira-kira. Jisek dia sebulan Pak, cuman ngenteni terus dia mesti pakai baju Grab. Karena kan promosi Grab gitu loh Pak, Grab ambassador. Tapi pertanyaannya adalah, is that life? Is that life? Is that what you want gitu? Salah seorang TikToker paling ciamis saat dunia, namanya Charlie D'Amelio. Kalau yang pernah tahu ya, ini anak muda umur 14-15 tahun, pinter dance. Dia satu kali diwawancara, karena dia mengaku dia stres Pak. Tahu salah satu kalimatnya? Aku tiba-tiba merasa ya, hidupku ini kok kosong. Aku dihargai bukan untuk usaha kerasku. Aneh Pak wong iki Pak. Aku gak lapo-lapo iku dibayar. Kalau orang kita kan, ya tepaan gitu ya. Tapi dia bisa berpikir, enggak. Jadi manusia itu mungkin ya Pak ya, di dalam hati kecilnya. Kita ini haus akannya namanya validasi, signifikan, kerja keras. Izinkan saya kutip apa yang Pak Tong pernah katakan ya. Pak Tong selalu mengatakan, berjuang itu bukan sesuatu yang harus dihindari anak muda. Berjuang itu adalah hak, the right to struggle. Jadi kalau anak kita biasakan untuk lewat gak usah gitu ya, ojo ngangkat galon, gak usah. Akhirnya dia menjadi yang hari ini katanya strawberry generation. Itu sakno strawberry ya Pak. Strawberry enak-enak, api-api kok. Arek lembek-lembek strawberry generation. Strawberry gak salah Bapak Ibu. Strawberry enak Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu ya. Jadi itu juga kadang-kadang karena orang tua ya. Nilai ujian elek.
Anaknya gak wani protes Pak. Papa mamanya juga rodok tenang. Ngkongi ke sekolah Pak. Ini kenapa? Mandarinya kok cuma 87 ini kenapa? Berarti arek ini dibelai sampai ngkongi. Not good. Ya, jadi perlu ditegasin itu. Sama ini Pak, kumpul dengan komunitas yang gena Pak Surya. Saya ngomongi bahwa kita enggak mengatakan bahwa kita ini masokis, ngerti masokis Pak? Ada jalan gampang kita semua maunya susah. Ya bukan gitu loh. Tapi kita mau mengatakan bahwa yang gampang datang, gampang pulang juga. Yang gampang naik, gampang tipu. Terus kita paparkan contoh-contoh ini, contoh-contoh nih. Kamu mau yang tumpuan batamu kuat atau balon, bubble. Lek bubble sampai atas mesti pop, habis. Jadilah orang yang tumpuk sedikit demi sedikit. Dan tadi itu loh Pak. Bagaimana karaktermu bisa bertumbuh kalau kamu tidak melalui kesulitan. Setuju Bapak Ibu? Ya apa Bapak? Masih ingat yang tadi ya? Ini loh, yang ciri yang ini. Ya apa Bapak? Kapan sih kita ini nyengking berdoa Bapak Ibu? Kayak wayai restorannya laris, doa gak? Gak sempat. Ngeladeni ya. Pak, Bu Rudi mangiku Pak. Wajan 6 jadi Pak, iso deh. Kayak main catur gitu ya. Tapi kapan kita mulai benar-benar bergumul sama Tuhan? Bapak Ibu ketika juga tidak bayar. Barangnya wis diambil, belum dibayar Bapak Ibu. Tuhan ya opo iki? Betul? Mulai kan? Tuhan pesaingku sabotase. Main curang Tuhan. Aku bayar pajak di gak Tuhan. Ya opo aku bisa menang Tuhan. Betul Bapak Ibu? Saya juga gak tahu jalan keluarnya gimana kok. Tapi saya percaya Tuhan tahu jalan keluarnya. Tinggal kita berani percaya sama dia atau enggak. Jadi dengan kesulitan kita bersandar. Karena bersandar, rohanian naik. Jadi, sorry Pak terlalu kemana-mana ya, tapi tetap harus dipengaruhi. Kalau ketemu anak muda biasanya yang saya lakukan, saya berusaha mengerti mereka. Ilustrasi gini loh Pak Surya. Ya aku turun sih ke mereka gitu ya. Opo sih, senenganmu opo gitu ya, turun gitu ya. Setelah tahu, oke, tak ajak naik ya. Ini loh. Enggak, itu why, itu jelek. Jangan diajak naik lagi. Jadi jangan gini Pak. Gak mau deh. Arek nom saiki gak gelem Pak digini no Pak. Mereka itu suka lek dibarengi. Ayo, opo main game terus ta, opo apa senenganmu apa? Ayo tak ajak naik ya. Kamu lek main game terus matamu rusak. Ya toh? Terus kamu beli, Pak game saiki iki tuku Pak, senjata aku beli Pak. Yang bagi saya ini adalah satu bisnis yang mbuwencek no. Soalnya duitnya nyata, senjatanya maya Pak. Tapi anak-anak beli in-game purchase namanya. Diajak naik lho. Bapak mbokmu ini ngewarno keringet bukan keringet digital. Ya toh. Ojo dikanggo tuku barang digital. Paham ya Bapak Ibu ya? Keringetnya lah keringet fisikal Bapak Ibu. Ono keringet digital gitu ya. Terus lagi yang orang yang terlalu suka yang sederhana atau yang terlalu terlalu gampang. Udah depan laptop. Pak Bu rasanya kita ulang tahun atau kondangan gitu ya. Seneng ini kan dapat tumpeng beneran toh. Ada Pak yang mau dikirimi tumpeng digital. Selamat ulang tahun Pak Alex. Ini Pak, tumpeng digital. Nikmatilah kedigitalan ini. Gak iso Bapak Ibu ya. Ya atau kopi, gambar kopi. Gak bisa Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini orang yang terlalu ke digitalan saya kasih tahu hari ini ya. Masamu hanya 5 tahun. Dan mungkin tambah lama tambah pendek. Soalnya kasih krosok. Loh menghasilkan, aku masuk. Dan memang Pak, saya perhatikan dalam 4 tahun ini ya, yang menduduki peringkat atas ganti-ganti terus. Zaman saya pertama kali tahun 2020, Atta Halilintar, kuabe ngomong Atta Halilintar. Mantunya Anang ya, mantunya Anang. Sekarang, dulu Ria Ricis kalau Indonesia. Saya harus ngamati ini Bapak Ibu. Turun. Sorry ya, kalau Ria Ricis ketambahan lagi. Sorry, enggak bermaksud menghina. Keluarganya berantakan Bapak Ibu. Dan banyak orang yang bermain di dunia itu Pak ya, digital. Tadi Pak Dodi nanti kalau jadi ya Pak ya. Dia selalu bilang, inilah enggak hati-hati, gak ono mandeke Pak.
Dia komit tiap hari posting TikTok Pak. Tiap hari. Itu dia dengan jujur mengatakan kadang-kadang aku kesel Pak Riki. Jadi akhirnya posting tuh jam 11.45. Maksudnya mepet-mepet ganti hari baru bisa post. Capek sekali. Lalu mesti siap ngadepi apa Pak? Kata-kata kasar dari netizen. Konten apa ini? Sampah. Ada yang rasis kadang-kadang gitu. Dan dia tadi baru buka. Ini baru kelas tadi. Kadang-kadang Pak Riki, saya terima 400 komen. Cuman perlu satu komen yang jahat sekali. Aku satu hari itu bisa kepikiran luar biasa. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya kalau masuk dunia itu. So kita mesti punya mental yang kuat dan memang Tuhan pimpin ke sana. Ya. Jadi itu punya komunitas yang nolongi, lalu ya itu Pak diberikan contoh. Sebetulnya Pak ya yang paling kita harus ini ya dikotbahi dalam arti diberi pemahaman dan didoakan. Ojo jalan singkat. Pak, Bu, Tuhan Yesus kalau mau menebus kita tanpa naik ke kayu salib bisa enggak? Dia Tuhan kok. Enggak ya aturan. Selamat. Bisa? Dia pilih jalan yang sulit. Harusnya dengan kata-kata ini kita sudah langsung tahu. Orang Kristen memang harus carai Tuhan. Jadi mungkin chosen mesti sabar. Ya, ngumpul no pelanggan mesti satu-satu. Karena itu memang carai dia. Dan dia yang memberkati. Ada lagi Bapak Ibu? Sorry ya Pak, nanti kalau kita ngobrol lagi. Ada lagi mungkin yang mau tanya, mungkin pertanyaan terakhir. Oke, kalau nggak ada saya kasihkan ke Pak Ketua ya. Silakan Pak. Bentar Pak, pertanyaan terakhir Pak. Gila ketuanya biasanya uangnya. Iya Pak, iya Pak. Untuk tahun ini Pak, menurut Bapak prediksi ekonomi Indonesia bagaimana? Waduh. Setelah Pak Bowo diresmikan jadi presiden. Bapak Ibu punya waktu sampai jam 12. 1,5 menit Pak. Singkat ya Pak. Honestly bagi saya rodok nakutin. Saya enggak siap angka Pak ya, jujur saya enggak siap angka. Reasonnya satu Pak, saya cuma belajar satu hal. Pemerintahan bisa kuat kalau rakyat percaya pada pemerintahnya Pak. Saya enggak tahu apa yang ada di pikirannya Pak D. Bapak tahu Pak D ya, Pak D kita. Yang dulu begitu kita, dia selalu ngomong ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar sehingga aku melakukan semua ini. Tapi intinya adalah pasangan baru ini, akhirnya enggak percaya Pak. Itu yang saya takutkan. Jadi ketika beliau mewarisi pemerintahan yang rodok luanji Pak Cao tahun 2014, semua orang masih, gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak, kami tahu Bapak kerja Pak, memang luanji Pak Cao Pak, silakan Pak, urus ono. Kami tahu ada orang yang kurus yang sedang bekerja, gak apa-apa Pak. Sampai gitu loh Pak waktu itu. Yang memang percaya dia ya. Gak ada kepentingan. Waktu itu gagah sekali Pak D kan. Syaratnya kerjasama dengan kami adalah tidak boleh minta apa-apa. Wah ini gitu ya Pak. Cuma didukung 4 partai tahun 2014 ya. Terus 2019 ya mulai seret. Ada ngono partai sing lambangi bunga. Kita dulu sangat kagum. Kok tadi kok ngene gitu ya. Intinya Pak nggak ada kepercayaan. Takutnya itu. Nah terus satu, yang kedua adalah ini koalisi ini gede Pak. Yang kita khawatirkan adalah bagi Pak. Sing dukung yang sekarang ini loh. Lalu ekonomi in the whole world Bapak. Ini sedang gak baik-baik saja. Transisi energi kita dari yang kotor, maksudnya yang batu bara dan sebagainya, menjadi listrik itu belum benar-benar smooth. Makanya hari ini kita agak ragu kan, mau beli mobil listrik atau enggak, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau nge-charge gak penuh ya apa gitu ya. Itu belum transisi. Lalu memang kita sudah mulai Pak yang namanya hilirisasi ya, bikin baterai listrik untuk mobil.
That's a very good move. Tapi ya itu tadi, di tengah kondisi yang tidak bisa dipercaya ini bagaimana? Dan Indonesia itu bisa bagus, bisa kuat. Pak Jokowi itu dulu banyak yang berani ngutangi Pak. Iso nggawe kereta cepat segala macam karena percaya Pak. Balik mbek wong iki. Nah, kalau sekarang enggak ada percaya, how? Pardon? Nagih. Nagih. Pak. Jadi jawaban yang mungkin mengecewakan Bapak Ibu saya tidak tahu. Kita semua masih wait and see. Karena kan nanti setelah ini kabinet. Habis ini ada pileg loh Bapak Ibu. Masih ada pemilihan legislatif mana gitu ya. Pak satu lagi sedikit ya. Dan ini sudah menjadi kesaksian banyak orang. Sing pemilu barusan ini. Amplopan kabeh Bapak Ibu. Yang tipe. Wis mari nyoblos liane ngomong sama sing merah. Sorry ya Pak, aku dikei kue. Ini pemilu apa-apaan. Jadi akhirnya tidak legitimate. Begitu tidak legitimate itu yang kita khawatirkan. Akhirnya luar negeri nggak terlalu dukung. Itu yang kita khawatirkan ya. Itu sementara yang saya have nothing to do. Bagaimanapun juga saya tetap berterima kasih dengan yang namanya Joko Widodo. Bagaimanapun juga. Because he's done his best. Dan kita nggak tahu di ujung what happened to him, we don't know. Cuman yang pasti pemerintahan baru ini kurang legitimate karena tadi ya kecurangannya katanya terlalu whatever it is. Ya kita lihat bagaimana duet ini memanuver ya. Meskipun begitu saya tetap percaya Pak. Ini makanya Pak nggak bisa cuman ketika invest itu cuman mikirin satu ya. Sebar di 3 ini Bapak Ibu. Karena kita enggak tahu which one. Ya, jadi tetap hati-hati, tips-tips sederhana selalu ojo invest dengan utang Bapak Ibu. Halo, ojo lo ya. Wacuan Pak, tapi kono duit, ya apa? Nyele, pinjem. Itu kalau dalam bahasa kerennya Pak, short selling namanya Pak. Wari ngono, boncos, ini nagih, mateng kita. Dan ini yang saya ngomong kalau Ricky siapa sih? Lo Keng Hong, Warren Buffett, dua-duanya ini ngomong yang sama. Jangan pernah hutang untuk investasi. Selalu pakai kelebihan uang dari hasil kerja keras untuk investasi. Uang yang siap rugi itu untuk investasi. Ini praktikal ya. Meskipun kadang-kadang keuntungannya begitu menggiurkan mungkin. Because we never know. Ya. Kalau diberi kesempatan in the other time, mungkin dekat-dekat 20 Oktober kalau boleh, saya kaji dulu data-data, mungkin saya bisa jawab lebih baik. Minta maaf Pak kalau jawabannya hanya begitu. Ya, kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus buat Pak Ricky. Terima kasih Pak. Kami mewakili rekan-rekan pengurus Filemon mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Ricky yang sudah menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Apakah jemaat mau berkenan untuk mengundang Pak Ricky lagi? Suaranya tidak ono Pak, kayak semangat Pak. Mau? Wow, no. Juga terima kasih kepada Philip yang BL pada malam hari ini dengan timnya. Dan untuk pengumuman untuk bulan depan, kami akan mengadakan satu acara yang benar-benar menarik. Dan acara itu masih dirahasiakan. Bulan depan kita tunggu aja beritanya bagaimana sehingga nanti yang menarik itu bisa terlihat dengan baik. Nah, sekarang kita akhiri persekutuan malam hari ini dan saya mengundang Pak Alek untuk memimpin doa sekalian doa penutup, doa berkat. Terima kasih. Silakan jemaat untuk berdiri. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan di surga, terima kasih karena anugerah Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang setia, yang percaya pada Tuhan. Kami menyadari dunia ini tidak semakin baik. Seperti firman Tuhan mengatakan, dunia ini akan menuju kebinasaan dan segala isinya.
Tapi biarlah kami dibekali melalui ceramah hari ini, kami tetap percaya melalui pertolongan pimpinan Tuhan dan melangkah sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami, pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang murni untuk hidup bagi Tuhan melalui usaha-usaha pekerjaannya. Kami doakan biarlah mereka diberikan hikmat bijaksana, mereka diberikan iman, mereka diberikan integritas dalam usaha. Bukan hanya pekerjaan dan usahanya boleh maju dan berkembang, tetapi hidup mereka, pelayanan mereka bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati hambamu Pak Riki yang sudah menyampaikan firman dan ceramahnya hari ini. Tuhan berkati profesinya, keluarganya, dan juga masa depannya. Inilah doa kami Tuhan, biarlah melalui apa yang kami dengar pada malam ini, kami cerna dan kami saring dan kami jalankan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.